Tes satu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari bersama-sama bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita mendapat pertolongan, taufik serta hidayahnya. Kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka sebagai hamba Allah, menggunakan nikmat pendengaran, penglihatan serta lisan kita untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Hari ini kita mulai dari surat An-Nahl juz 14. Surat An-Nahl ayat 62. Mitra Persada melihat Al-Quran Al-Karim tentu dengan melalui tafsir-tafsirnya. Kita hari ini menggunakan tafsir Al-Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nara wa annahum mufratun. Wa yaj'aluna lan dadekake sapa wong-wong kafir, wong-wong musyrik, lillahi kanggo Gusti Allah, ma ing barang yakrohuna kang sengit sapa wong-wong kafir, wong-wong musyrik, li anfusihim sengit li anfusihim kanggo awak dhewe ne wong-wong musyrik, minal banati rupane saking pira-pira anak wadon, wasyariki lan kanca, firyasati ing dalam jabatan, wa ihanatir rusuli lan ing dalem menghina para rasul, wa tasifu lan nyifati, takulu tegese ngucap apa alsinatuhum pira-pira lesane wong-wong musyrik, ma'adzalika sartane mengkono-mengkono nyifati mau al-kadhiba ing goro, wa huwa utawi ucapan annalahum setuhune iku tetep keduwe wong-wong musyrik al-husna tegese pira-pira kebaikan, tegese al-jannah, ayil jannata tegese suwarga, liqauli la irraja'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Jadi ada ayat yang bunyinya la irraja'tu, lamun toh yakti lamun den balekake ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun, innali setuhune iku kedue ingsun indahu ana ngarsane rabbi lal husna yakti utawi suwarga. Penak men. Jadi mereka menganggap seandainya kami sudah meninggal kemudian dikembalikan ke Tuhan kami,
maka bagian kami di sisinya adalah surga. Bagian kami adalah surga. Qala dawuh sapa Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah, tegese nolak ucapan mereka begitu itu, menolak keyakinan mereka seperti itu. La jaroma ai haqqon, ora kaya ngono kuwi, sak nyatane annalahum setuhune iku kedue wong-wong musyrik annara utawi neraka, wa annahum lan setuhune utawi wong-wong musyrik iku mufratuna ay matrukuna fiha, den tinggal sapa wong musyrik fiha ing dalam neraka, au muqaddamuna utawa den joaken dicemplung nih sapa wong musyrik ilaiha maring nar, maring neraka. Jadi keyakinan-keyakinan yang keliru dibatalkan oleh Allah, ya, bahwa nanti akan masuk surga, padahal syaratnya apa namanya, diridhoi oleh Allah itu adanya iman, kepercayaan kepada siapa? Kepada adanya Allah, wujudnya Allah. Kalau selain itu ya tidak diterima. Jadi syarat diterimanya amal itu kan dalam Al-Quran ada 3 kan, di surat Al-Isra itu, waman arodal akhirata, barang siapa mengendaki akhirat, itu namanya istilahnya niat, ada niat. Jadi amal itu harus ada niat. Wa sa'a sa'yaha, dan dia beramal dengan amal akhirat, berarti amalnya baik. Berarti ada niat, ada amal solehnya. Wa huwa mu'minun, yang ketiga pelakunya seorang mukmin. Jadi tidak sekedar amalnya baik kemudian ada niatnya begitu, tapi syaratnya pelakunya juga seorang mukmin. Orang beriman itu, orang mukmin itu orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Ya, tentunya dilengkapi dengan rukun iman itu, ya, ada 6 kan. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada para rasulnya. Kalau dalam Al-Quran ada 25, kalau para nabi kan lebih banyak lagi. Percaya kepada hari akhir, hari kiamat, itu pasti ada. Hari kiamat itu akan muncul, akan terjadi. Percaya kepada, percaya setelah Rasul tadi, percaya kepada adanya kitab suci. Yang kita percaya ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian percaya kepada hari akhir, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Yang terakhir percaya akan qadha dan qadarnya Allah. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Jadi takdir buruk, takdir baik itu semata-mata berasal dari Allah. Nah, beriman seperti itulah namanya orang mukmin. Kalau ini sama Allah aja tidak percaya, bahkan membangsakan bahwa Allah itu mempunyai anak perempuan, malaikat itu anak perempuan, bahwa Allah itu punya anak, ya ini keyakinan yang keliru. Harus muwahhid, nyuwijake Gusti Allah. Artinya Gusti mempercayai bahwa Allah itu ya hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakan dia, Allah itu adalah satu. Mitra Persada, di ayat ini apa yang mereka bangsakan, mereka sendiri sebenarnya tidak menyukai adanya apa, anak perempuan. Mereka orang-orang musyrik Makkah itu dulu tidak menyukai terhadap anak perempuan,
Tapi dari sisi yang lain mereka membangsakan kepada Allah bahwa Allah itu punya anak perempuan. Nah ini betul-betul kalau manusiawinya itu menyakitkan betul. Ora kok terus dituduh ya. Nah ini watasifu alsinatuhumul kadziba. Lesan-lesan mereka itu mengucapkan, mensifati bahwa bagian mereka itu di surga nanti. Dibantah oleh Allah, la jarama annalahumun naro. Nyata tidak begitu. Yang benar adalah bagian mereka adalah neraka, wa annahum mufratun, dan mereka kelak akan ditinggalkan di neraka itu. Ya, kalau orang meninggal dalam keadaan tidak menyembah Allah, itu di nerakanya abadi selama-lamanya. Kita ingat ada malaikat Zabaniyah ya, yang dipimpin oleh malaikat Malik. Malaikat Zabaniyah itu kalau dalam hadis itu berjalan dari pundak yang sebelah kanan ke sebelah kiri ini perjalanan setahun itu tidak selesai, belum sampai ke pundak sebelah kiri. Padahal kalau kita jalan biasa itu jalan kaki itu dari sini ke Surabaya itu nggak sampai setahun ya, nggak sampai setahun sudah sampai Surabaya. Ini dari pundak kiri ke kanan ini, pundaknya malaikat Zabaniyah ini, setahun itu belum selesai sampai berakhir, sampai finishnya itu, sampai pundak kirinya. Dan mereka mempunyai sifat ghiladun syidadun, keras dan kasar, atau kasar dan keras. Jadi tidak ada di dalam malaikat Zabaniyah itu rasa belas kasihan, itu tidak ada. Sifat belas kasihan tidak ada, adanya kereng terhadap orang yang mau masuk neraka. Kerengnya bukan main, kasar. Dan di neraka itu orang yang mendapat siksa itu tsumma yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati, berarti masih hidup, dan juga tidak hidup. Jadi artinya mereka merasakan siksaan itu. Kalau orang mati kan sudah tidak merasakan. Kalau orang sudah ya di dunia kemudian dia mati gitu ya, kemudian diinjak oleh ban mobil, ditabrak, dipeceli, dimutilasi, ya tidak terasa dia karena sudah mati kan. Tapi ini di neraka ini dia tidak mati. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha gitu. Di surat An-Nisa itu juz 5 itu. Setiap kali dagingnya melepuh, terbakar, kami kembalikan daging itu ke sempurna seperti semula. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan siksaan itu. Lah orang-orang yang tidak beriman itu, masuk orang musyrik yang katanya nanti akan dapat surga, ini tidak seperti itu yang mereka dapatkan. Khalidina fiha, mereka abadi di neraka ini. Dan Allah itu ya belas kasihannya masih banyak ketika manusia masih hidup ya. Diberi kesempatan bertaubat sampai ketika nyawa mau diambil. Jadi sampai akhir umur itu masih diberi kesempatan bertaubat dari kemusyrikan, dari kekafiran, dari dosa-dosa. Kalau dia mau taubat ya, kapok encit, maka diterimalah taubatnya. Misalnya kemudian dia kembali, kemudian dia beriman pada Allah begitu, ya itu dosanya sudah dihilangkan oleh Allah, dihapus semuanya. Tinggal keimanannya ini, kalau sampai meninggal dunia maka dia mati dalam keadaan beriman. Nah ini kesempatan kita yang belum beriman pada Allah, nah ini diberi kesempatan agar beriman kepadanya. Kalau sudah begitu maka yang dosa-dosanya dihapus oleh Allah ya.
sebagaimana melaksanakan sholat, berwudu, salaman dengan saudara, dengan tetangga, yang laki ya dengan laki loh ya. Kemudian berpuasa Ramadan, itu menghapus dosa-dosa. Bahkan di bulan Ramadan itu seseorang dilipat gandakan kebaikannya ya. Jadi Allah memberi kesempatan. Kita ini selalu diberi kesempatan, diberi waktu untuk senantiasa kembali kepada yang baik. Kalau kita berbuat salah, kita minta ampun pada Allah. Makanya sekali lagi sehabis sholat fardu itu hendaknya kita gunakan untuk minta ampun kepada Allah. Siapa membaca subhanallah 1 kali dibuatkan pohon kurma di surga. Siapa yang baca ayat kursi maka dia akan masuk surga. Hanya saja harus melewati kematian, melewati alam kubur. Tapi kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri ini lamanya bukan main, waktunya panjang sekali. Nah ini kita bertaubat dalam rangka beriman kepada Allah. Kemudian pada ayat 63 ya, Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Tallahi, demi Allah. Ini Allah berfirman, demi Allah, laqad arsalna, yakti teman-teman wis ngutus sapa ingsun ila umamin maring pira-pira umat min qablika saking sadurunge sira Muhammad rusulan ing pira-pira utusan. Fazayyana mongko maes-maesi lahum kedue pira-pira umat sapa asyaitanu setan a'malahum ing pira-pira ngamale pira-pira umat mau asyaita ing kang Allah fahuwa mongko utai Gusti Allah iku waliyuhum pelindunge pira-pira umat mutawalli umurihim zat kang nglindungi pira-pira urusane umat al yauma ing dalam dina iki ai fid dunya tegese ing dalam donya walahum lan iku tetep keduwe pira-pira umat azabun siksa alimun kang larakake. Siksaan yang menyakitkan itu di hari kiamat. Jadi Allah itu menjelaskan lagi setelah menjelaskan bahwa orang-orang yang meyakini bahwa nanti kelak dapat surga padahal dia tidak beriman, ini adalah disalahkan oleh Allah, justru mereka akan dapat neraka. Kemudian dilanjutkan, sungguh ya, demi Allah, sungguh telah aku kirim beberapa utusan, beberapa rasul untuk menjelaskan kebaikan, keburukan, untuk memperingatkan orang-orang yang masih salah. Itu Allah itu tidak kurang-kurang ya. Bahkan mengirim kitab suci sebagai pedoman, mengutus para utusan untuk memberi peringatan melalui lisan-lisan mereka. Kita lihat ya, mitra bersada, di Al-Quran itu Nabi Nuh misalnya, itu tidak pernah keluar dari lisannya itu di Al-Quran yang kalimat yang yang buruk. Nabi Ibrahim juga begitu ya. Nabi Ibrahim itu di 25 surat Al-Quran itu tidak pernah kalimatnya itu buruk. Bahkan terhadap ayahnya yang mengusirnya ya. Panggah ngono tak usir, tak doh kok aku. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya gitu. Jawabnya Nabi Ibrahim, ya mudah-mudahan keselamatan tetap ada padamu ayah. Sa'astaghfiru laka, akan aku mintakan ampun atas kesalahan-kesalahanmu. Ini janji ini Nabi Ibrahim mengucapkan begini sebelum
ada pernyataan dari Allah bahwa ayahnya tidak akan diampuni, tidak akan beriman. Maka setelah nyata bagi Nabi Ibrahim itu bahwa ayahnya tidak akan beriman, maka Nabi Ibrahim berhenti memintakan ampun itu. Karena memintakan ampun orang yang tidak beriman itu tidak boleh. Kalau takziah boleh, tapi kalau mensolati dan memintakan ampun itu dilarang. Kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman. Taunya dari mana? Ya taunya ketika dia hidup sampai nyawanya dicabut itu dalam keadaan beriman pada Allah apa tidak? Kalau tidak berarti dia mati dalam keadaan kufur. Kecuali ada yang menyaksikan, oh dia di akhir hayatnya Allah, saya beriman pada Allah. Itu berarti mati dalam keadaan beriman. Jadi Allah telah mengutus beberapa utusan para rasul itu, tetapi setan menghiasi amal-amal manusia. Jadi amal baik amal jelek itu, amal buruk itu adalah berkat setan itu mampu menghiasi manusia. Mampu yang menjadikan manusia itu senang dengan yang tidak baik tersebut, itu menghiasi. Berzina dihiasi dengan keenaan, enggak popo, nanti kan minta ampun lah. Mencuri juga begitu, dihiasi bahwa nanti sudah dapat uang, dapat apa yang dicurinya, senang, tidak pernah susah sama sekali. Itu berkat perhiasan dari setan, sehingga manusia lalai. Orang berzina, setelah berzina menyesal, aduh konangan, aduh begini, akibatnya sanksi sosial bukan main, baru menyesal. Itu setelah setan berhasil menggoda manusia. Ya, makanya kalau kita menghadapi orang-orang yang cantik itu ya hati-hatilah, hati-hati betul. Imannya harus kuat, imronnya juga harus kuat. Menghadapi orang cantik, dia apalagi dia pokoknya menggoda betul. Ini kita harus hati-hati karena setan sedang bekerja di situ. Bahkan setan memberi bayangan, waduh, dah nih. Lihat fotonya aja sudah, waduh. Maka mitra persada, prinsip kehati-hatian ini yang harus kita pelihara, harus kita bawa, yang namanya waspada. Banyak kasus-kasus yang menjerat, apalagi para pegawai ini menjerat, berhati-hati betul. Ya dengan adanya mengikuti tausiah, pesan-pesan agama dari siapapun ya, atau nasihat-nasihat yang baik dari orang yang dia tidak pernah tausiah ya, tapi dia memberi nasihat melalui kalimat-kalimat di pesan-pesan. Itu juga perlu kita perhatikan, karena nasihat itu datangnya bisa jadi dari semua golongan, dari semua jenis manusia. Kan ada jenis manusia itu yang menjadi dai, mubalek, kiai. Ada juga yang tidak dari itu, orang biasa. Tapi nasihatnya baik. Hati-hati. Jaga hatimu, jangan sampai lepas imanmu. Karena Kanjeng Nabi pernah bersabda, la yasrikus sariku wa huwa mu'minun wa la yazni zari wa huwa mu'minun. Itu kan, seorang pencuri itu tidak mencuri kecuali imannya sedang copot. Seorang yang berzina itu tidak berzina kecuali imannya sedang copot, walaupun nanti kembali lagi. Tapi ketika melaksanakan imannya copot, ini bahaya kan. Kalau copotnya terus menerus, kalau zinanya itu tidak bisa lepas, nemplek terus sampai ketahuan orang banyak, maka bahaya sekali.
apalagi seorang yang terkenal, orang yang figur publik, Masya Allah. Ya ini maka harus hati-hati. Fahuwa waliyuhumul yaum. Dan Allah itu sebenarnya mengurusi, menjadi pelindung perkara-perkara manusia pada hari ini, pada hidup di dunia ini. Kita di dunia ini bisa berjalan itu karena kehendak Allah. Bisa membuka HP yang di situ ada pengajian, pengen aja tausiah, pesan-pesan yang baik. Itu juga dikehendaki oleh Allah. Maka kita berdoa mudah-mudahan setiap waktu yang kita lewati ini selalu berada di dalam perlindungan Allah. Itulah doa kita kan. Alhamdulillah kita mendapat hidayah taufik sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Nah, ini alhamdulillah ini karena ingat akan perlindungan dari Allah itu. Walaupun dia orang yang kaya atau orang yang punya ilmu, tetapi kalau sedang tidak dilindungi oleh Allah, ya jalan yang dilewati jalan yang buruk-buruk. Nah, ini maka tidak pandang bulu, hidayah ini datangnya dari Allah, hidayah ini kepada siapa diberikan, maka kita memohon pada Allah, mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah selalu bersama kita. Di akhir ayat ini walahum adzabun alim, karena dihiasi oleh setan-setan tadi, dihiasi, dianggap baik, menganggap dia senang baik. Di akhir ayat ada ancaman Allah, walahum adzabun alim. Dia akan mendapat siksaan yang pedih. Wa ma anzalna lan ora nurunake sapa ingsun alaika ing ngatasi sira Muhammad, ya Muhammad wa Muhammad, alkitab ing kitab tegese Al-Qur'anu, tegese Al-Qur'ana, Quran illa lidubayina kejaba supaya sira mertelake, supaya sira jelasake, nerangake lahum kedue kaummu alladzi kang ikhtalafu kang pasulayan sapa wong akeh fihi ing dalem Al-Qur'an min amridin tegese saking urusan agama wahudan lan kedudukan Al-Qur'an sebagai hudan hidayatan petunjuk warahmatan lan rahmat kawelasan liqaumin kedue kaum yu'minuna kang iman sapa kaum. Jadi Quran ini tidak diturunkan kepada Muhammad kecuali engkau supaya menjelaskannya kepada mereka. Isinya Kanjeng Nabi sudah melaksanakan itu. Bahkan di beberapa kesempatan Nabi, hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Para sahabat bala. Ya, sudah. Nah, ini nanti di hari kiamat seketika dimintai pertanggungjawaban, Nabi bisa menjawabnya. Kalau sekarang misalnya buktinya daftar hadir itu difoto, tombol gitu. Nah, ini akan menjadi saksi, jadi bukti. Juga fungsinya Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk. Kitab suci kan petunjuk. Warahmah juga kawelasan, karena kawelasan Gusti Allah itu diturunkan Al-Quran, maka kita bahagia sekali. Kita baca, kita maknai artinya, kita resapi, kemudian kita amalkan. Nah, juga hadis-hadis Nabi. Maka hendaknya kita ini selalu dekat dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, kemudian juga memohon selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan itu menggoda, tidak pandang bulu, tidak pandang waktu, maka kita juga berlindung pada Allah, tidak pandang waktu. Baca bismillah, baca ayat kursi. Syukur-syukur kalau membaca ayat-ayat Al-Quran. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah selalu membersamai kita, melindungi kita, dan menjauhkan kita dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.